Halo semuanya, kembali lagi di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Saya akan kembali bercerita dan selalu bercerita tentang sebuah film tentunya, yang kali ini berjudul Morgan. Adalah sebuah film fiksi ilmiah Inggris Amerika yang rilis di tahun 2016. Disutradarai oleh Luke Scott dalam debutnya sebagai sutradara dengan naskah ditulis oleh Seth Owen. Film yang berdurasi 92 menit ini dibintangi oleh Kate Mara, Anya Taylor-Joy, Toby Jones, Ross Leslie, Boyd Holbrook, dan Michelle Yeoh. Berkisah tentang para ilmuwan yang melakukan sebuah penelitian rahasia untuk menyempurnakan manusia. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan sebuah rekaman dari CCTV di mana dua orang wanita hendak makan siang. Salah satu dari wanita itu terus membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan emosi, manusiawi, serta sebuah izin, hingga akhirnya wanita yang lain menaiki meja dan menikam matanya. Beberapa hari kemudian, di suatu siang, Lee Weathers, seorang konsultan manajemen risiko, mendapatkan sebuah misi untuk menyelidiki tentang insiden yang terjadi di sebuah fasilitas penelitian milik perusahaan Synsec terkait sebuah prototipe L9. Biasanya perusahaan mengirimkan tim keamanan, tapi kali ini mereka berniat untuk menanganinya dengan lebih lembut karena penelitian ini sangat sensitif dan juga sekaligus menghindari kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Lee cukup menahan orang-orang yang ada di fasilitas untuk tetap berada di sana dan mengirimkan laporan hasil evaluasi psikis. Wanita itu juga diminta untuk tetap waspada karena para penghuni fasilitas telah berada di sana dalam waktu yang cukup lama. Mereka pun sudah seperti keluarga. Ini mengkhawatirkan karena mungkin saja mereka secara perlahan telah melenceng dari tujuan awal. Setibanya di fasilitas, Lee disambut oleh project manager Ted Brenner. Dengan sangat menyesal, pria itu harus memberitahukan sebuah kabar buruk bahwa Dr. Alan Shapiro yang nantinya menemani Lee mewawancarai subjek mengalami kendala dan terlambat untuk hadir. Namun hal itu sama sekali tidak mengganggunya. Sambil menunggu, Lee ingin bertemu dengan beberapa staf, termasuk Katie dan juga Morgan. Lee juga berniat untuk berkenalan dengan seluruh anggota staf agar bisa mengorek informasi meskipun dengan cara memaksa, tapi atasannya mengingatkan Lee untuk tetap memenuhi semua protokol keamanan dan yang paling penting lagi adalah mengamankan seluruh aset. Selain Ted, Lee juga bertemu dengan beberapa staf lain, mulai dari Amy, Skip, Brenda, dan Katie yang menjadi korban dari serangan yang dilakukan Morgan. Anehnya wanita itu masih membela Morgan dan menyalahkan dirinya yang ceroboh hingga membuat Morgan merasa kebingungan. Katie berbicara seolah-olah sedang membela anaknya sendiri. Itu membuat Lee merasa terganggu karena Morgan itu bukanlah makhluk tapi benda. Seketika emosi Katie meledak. Dia mulai berbicara kasar dengan semua tuduhan-tuduhan atas kebenciannya dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Lee. Tapi akhirnya Katie sadar bahwa emosinya dikarenakan pengaruh obat. Hal yang tak jauh berbeda juga dijelaskan oleh Dr. Simon ketika ditemui di ruangannya. Pada awalnya dia menjelaskan tentang penciptaan DNA sintetis. Selanjutnya memanipulasi jaringan saraf agar menerima nanonya dan berfungsi dalam jaringan, hingga pada akhirnya akan memperkenalkan bahasa dan perintah baru. Morgan adalah hasil percobaan ketiga. Spesimen pertama berakhir dengan kegagalan, yang mana seluruh organ dalam tubuhnya tumbuh di bagian luar. Spesimen kedua tumbuh dengan sempurna, tapi sayang memiliki gangguan mental sehingga memaksa para peneliti untuk menghentikannya. Kemudian setelah 2 tahun, akhirnya mereka berhasil membuat terobosan. Mereka menamainya Morgan, memiliki tubuh yang sempurna dan pertumbuhan yang sangat cepat, serta diimbangi dengan kecerdasan yang luar biasa. Beberapa hari sebelum insiden, terjadi perdebatan di antara para staf tentang waktu Morgan berada di luar. Itu menyebabkan sesi belajar Morgan bersama Amy ditunda, sehingga mungkin membuatnya bereaksi secara berlebihan. Dr. Simon mengakui bahwa kejadian ini sangat disayangkan, tapi memberikan kami sebuah pembelajaran bagaimana cara mengkondisikan perilaku Morgan, serta mengajarkannya tentang tindakan dan akibatnya. Mungkin ini adalah suatu kemunduran, tapi proyek ini masih memiliki tujuan yang jelas.
Lalu, Lee mencoba menemui Morgan. Gadis itu terkurung di dalam sebuah ruang kaca, diawasi oleh pria bernama Darren. Alangkah terkejutnya Lee. Ternyata Morgan telah mengetahui siapa dan apa yang dilakukan Lee di sana. Morgan merasa sedih dan menyesal, tapi dia berjanji akan mengikuti semua prosedur. Dr. Simon sangat bangga dengan Morgan yang merupakan hasil ciptaannya dan para rekan. Tapi Lee hanya menanggapinya dengan dingin sehingga membuat Simon kesal. Setelah ditinggalkan, Morgan kembali duduk di sudut ruangannya, membayangkan ketika dirinya berada di tengah hutan, di tengah-tengah pohon pinus bersama Amy. Gadis itu merasa sangat bahagia, apalagi Amy mengungkapkan perasaan bangga karena Morgan hidup dengan menjadi dirinya sendiri. Tubuh Morgan terlihat seperti seorang gadis remaja, seringkali membuat semuanya lupa bahwa dia sebenarnya masih berusia 5 tahun. Dia masih akan terus belajar dan berhak melakukan kesalahan, ucap Brenda sambil memperkenalkan diri. Bersama kekasihnya Darren, sama seperti staf lainnya, Morgan sudah dianggap seperti anak oleh mereka. Pernyataan itu benar-benar ditentang oleh Lee. Menurutnya Morgan tidak bisa disamakan dengan manusia, dan sekecil apapun kesalahannya akan tetap dianggap gagal. Makan malam itu pun menjadi tegang karena terjadi perdebatan antara Lee dengan para staf hingga akhirnya Dr. Cheng yang merupakan direktur penelitian ikut bergabung. Wanita itu agak terkejut ketika bertemu dengan Lee karena merasa pernah melihatnya. Sebelumnya Dr. Cheng juga pernah memimpin proyek yang sama di Helsinki. Terjadi sebuah insiden mengerikan yang menyebabkan tewasnya 21 orang staf hanya dalam waktu 1 jam. Tidak ingin kembali mengalami kejadian yang sama, Cheng meminta semuanya bekerja dengan teliti dan hati-hati. Namun, menurut Simon tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang terjadi di Helsinki dikarenakan sebuah prototipe yang masih sangat lemah, sedangkan yang mereka miliki sekarang sudah lebih maju dalam segala bidang. Setelah makan malam selesai, Cheng menceritakan lebih dalam lagi tentang apa yang memicu reaksi Morgan. Telah terjadi sesuatu di dalam hutan. Amy mengajak Morgan terlalu jauh melewati batas properti hingga membahayakan proyek. Itulah yang membuat Cheng mengeluarkan larangan membawa Morgan keluar. Tapi di satu sisi, itu merupakan sebuah keputusan yang sulit karena menunjukkan kebebasan kepada orang yang sedang dikurung adalah hal yang amat kejam. Beberapa informasi yang dibutuhkan telah Lee dapatkan, dan hasilnya hampir semua sama. Para staf cenderung melindungi kesalahan Morgan karena telah menganggapnya bagian dari keluarga. Hanya Skip, sang juru masak, yang tidak berpikir demikian. Pria itu tidak memiliki hubungan sedalam itu karena mungkin dia bukan seorang ilmuwan sehingga tidak secara langsung terlibat dalam proses kelahiran Morgan. Bahkan mungkin Skip merasa sedikit cemburu dengan kecerdasan Morgan. Dia harus mengakui bahwa gadis itu bisa memasak risotto dengan rasa yang luar biasa enak. Sementara itu, Amy mengunjungi Morgan yang malam itu sedang gelisah. Karena rasa sayangnya terhadap Morgan, wanita itu berusaha menenangkannya dan mengingatkan Morgan untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Selain itu, atas permintaan Morgan, Amy juga menceritakan kembali kenangan mereka saat terakhir mengunjungi sebuah danau bernama Navar. Itu merupakan tempat terindah bagi mereka, bahkan mampu menyaingi indahnya surga. Namun ada sebuah kejadian mengerikan yang pernah terjadi di sana sehingga meninggalkan kenangan buruk. Tiba-tiba saja ekor rusa yang tertusuk ranting tajam terduduk lemas tak jauh dari lokasi mereka. Morgan pun menghampiri dan mematahkan leher rusa itu. Keesokan paginya, sesuai dengan yang dijadwalkan, Dr. Alan Shapiro telah tiba di fasilitas. Simon dan Ted merasa khawatir dengan kesombongan dan keangkuhan Alan yang terlalu menganggap remeh Morgan. Tidak hanya itu, Alan juga meminta untuk berhadapan langsung dengan Morgan tanpa adanya batas pelindung. Pada awalnya semua baik-baik saja. Dengan sangat hati-hati Morgan menjawab semua pertanyaan Alan. Semakin lama pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Alan semakin dalam dan seolah-olah merendahkan Morgan. Mulai dari jenis Morgan yang berbeda, memaksa Morgan mengekspresikan perasaan cinta hingga perasaan benci dan marah. Dr. Alan terus dan terus memprovokasi Morgan hingga akhirnya emosi gadis itu meledak. Layaknya seekor singa, Morgan langsung menerkam dan menggigit leher Alan hingga tewas. Darren berusaha membius Morgan seperti sebelumnya, namun gadis itu sangat cepat dan kuat hingga hanya dengan beberapa gerakan dia berhasil melumpuhkan Darren. Morgan pun bergegas keluar meninggalkan Lee yang berusaha menenangkannya. Sampai akhirnya gadis itu berhasil keluar dan berlari ke arah Amy. Lee dengan cepat memanfaatkan kelengahan Morgan untuk membiusnya.
Beberapa waktu kemudian, Morgan terbangun di ruang perawatan. Dia tidak begitu mengerti tentang apa yang terjadi dan mengapa tubuhnya terikat. Tapi dia merasa sangat bersalah dengan Darren dan berharap pria itu baik-baik saja. Dr. Cheng menegaskan bahwa dia telah mengambil keputusan yang terbaik untuk Morgan. Lee telah melaporkan insiden ini, oleh karena itu perusahaan akan segera mengirimkan tim khusus untuk membersihkan seluruh spesimen dan berkas-berkas di fasilitas. Tentu hal itu ditentang oleh Simon dan para staf. Tapi Cheng tetap berkeras untuk menonaktifkan Morgan. Morgan terus meminta maaf dan berjanji akan menjadi lebih baik. Dia bahkan memohon kepada orang yang selama ini dianggap ibu, yaitu Cheng, untuk kembali diberi kesempatan. Namun jawaban Cheng begitu menyakitkan sehingga Morgan pun akhirnya tertidur dalam tangis. Setelah Morgan dibius, Darren menolak untuk menyuntik mati Morgan. Akhirnya Lee mengambil alih tugas tersebut setelah berhasil melumpuhkan Ted. Sayangnya Lee tidak memperhitungkan keberadaan Amy. Sama seperti Morgan sebelumnya, Lee dibuat pingsan dengan peluru bius. Brenda dan Darren yang melihat hal itu langsung bergegas membantu Amy untuk membawa lari Morgan yang sudah dianggap sebagai keluarga. Tapi Morgan yang telah terbangun bukan lagi Morgan yang lama yang mereka kenal. Kini gadis itu telah menjadi mesin pembunuh yang paling mematikan. Dalam sekejap dia menyerang dan meraih suntikan beracun, lalu ditancapkannya ke perut Darren. Ted yang mengarahkan pistolnya ke Morgan berhasil dilucuti dan langsung dibunuh dengan sadis. Lee yang sudah terbangun tidak bisa melakukan apapun karena dia telah terkurung dalam ruang kaca. Morgan menemui Lee dan membenarkan semua perkataan Dr. Alan Shapiro bahwa mereka semua bukanlah teman. Kini Morgan sudah menjadi diri sendiri seutuhnya. Banyak hal lain yang ingin disampaikan Morgan kepada Lee. Namun sayangnya, kini waktunya tidak tepat karena Morgan harus bergegas meninggalkan tempat itu. "Aku harap suatu saat nanti kau akan mengerti, Lee," ucap Morgan sambil melangkah pergi. Hanya Amy yang benar-benar tulus menyayangi Morgan. Oleh karena itu dia memaksa Amy untuk ikut melarikan diri bersamanya. Di luar, Skip dibuat bingung dengan sikap panik Brenda dan tidak mau menjelaskan apapun. Penjelasan pun tak kunjung didapatkannya dari Morgan dan Amy yang baru saja keluar dari laboratorium. Hingga akhirnya Skip memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Sementara itu Amy menemui Brenda yang telah siap dengan mobilnya untuk melarikan diri. Sesaat kemudian Morgan muncul di sebelah mereka dan langsung mengarahkan pistolnya ke Brenda. Menyadari hal buruk telah terjadi kepada Darren, Brenda pun mengamuk dan mulai menyerang Morgan. Tapi Morgan dengan cepat membalas serangan tersebut. Gadis itu dengan sadis membunuh Brenda dengan cara memecahkan kepalanya. Balas dendam Morgan tidak hanya sampai di situ. Di dalam rumah dia mematahkan leher Katie dengan tendangannya, menggantung Dr. Simon dan membekap sang ibu yaitu Dr. Cheng hingga mati ketika sedang memberikan laporan kepada Shin Sek. Sementara itu Skip menemukan mayat Darren dan Ted di dalam laboratorium. Dia juga bertemu dengan Lee yang berhasil meloloskan diri dari ruangan Morgan dengan menghancurkan kaca di bagian langit-langit. Skip mencoba menjelaskan apa yang terjadi kepada Lee. Namun wanita itu sama sekali tidak membutuhkannya karena sudah menjadi tugasnya untuk mengakhiri semua kekacauan ini. Skip pun diminta untuk menyiapkan senjata selagi Lee menyusul Morgan ke dalam rumah. Tak lama kemudian terjadi pertarungan sengit di antara wanita cantik yaitu Lee dan Morgan. Mereka saling jual beli pukulan. Sangat mengejutkan, ternyata Lee bisa bertarung dengan sangat baik. Tapi tetap saja kemampuan Morgan masih sedikit di atasnya. Terjangan Morgan membuat mereka berdua jatuh dari lantai 2 dan mengakhiri pertarungan tersebut. Skip yang memegang senapan mencoba menghentikan Morgan. Sayangnya perasaan ragu membuatnya tidak berani menembak, sehingga dengan cepat Morgan membantingnya lalu melarikan diri bersama Amy. Lee belum mau menyerah karena dia sudah bertekad akan menyelesaikan misi ini. Skip memberikan Lee bantuan, lalu mereka pun kembali mencoba memburu Morgan dan Amy. Ternyata tujuan Morgan adalah Danau Navar, sebuah tempat terindah bagi mereka berdua. Walaupun belum pernah melihat seperti apa indahnya surga, namun bagi Morgan keindahan Danau Navar sudah membuatnya sangat bahagia hingga meneteskan air mata. Karena Morgan sudah benar-benar merasa lebih hidup. Tiba-tiba saja terdengar suara tembakan dari dalam hutan. Morgan pun bergegas mendatangi suara tersebut dan melihat Lee telah bersiap dengan senapan laras panjangnya. Sebuah serangan kejutan dari Morgan membuat Lee terjatuh. Pertarungan kembali dimulai. Kali ini kedua wanita tangguh itu benar-benar mengeluarkan seluruh kemampuannya. Sebuah bantingan dari Morgan mengakhiri pertarungan sengit itu, lalu Lee tertusuk ranting tajam hingga menembus tubuhnya.
Melihat lawannya yang sudah tidak berdaya lagi, Morgan pun memutuskan untuk mengajak Amy pergi jauh meninggalkan tempat itu. Tapi kali ini, Amy dengan tegas menolak permintaan itu. Karena seharusnya Morgan tidak bertindak kejam dengan membunuh seluruh teman-temannya. Sangat mengejutkan, Lee muncul dari belakang dan langsung menyerang Morgan dengan gagang senapan. Kemudian Morgan yang terjatuh ke dalam danau dibenamkan hingga mati. Tidak hanya itu, sebelum meninggalkan lokasi, Lee juga membunuh Amy dan Skip. Just wait a second, Lee. Dengan ini, seluruh staf penelitian L9 dinyatakan tewas bersama dengan mahakarya yang mereka banggakan. Beberapa hari kemudian, Jim Bryce dan Charles Grimes, dua orang petinggi Sinsec, merasa sangat puas dengan hasil kerja Lee. Walaupun L9, yaitu Morgan, dinilai memiliki kualitas yang lebih rendah, namun di luar dugaan, perkembangan emosionalnya benar-benar luar biasa. Penghentian program L9 memang sangatlah disayangkan, meskipun benar-benar diperlukan. Dengan ini, L4 dinyatakan sebagai program yang paling sempurna. Oleh karena itu, semua aset dan pengembangan akan difokuskan untuk program tersebut. Ya, L4 tidak lain dan tidak bukan adalah kode untuk Lee Weathers, sebuah ciptaan paling sempurna oleh ilmuwan Sinsec. Film pun ditutup dengan menampilkan Lee Weathers di ruangan lain menggerakkan tangannya sama persis seperti yang dilakukan oleh Morgan. Apakah Lee telah mengalami perkembangan emosional dan mendapatkan kesadarannya? Apakah Lee akan memberontak sama halnya seperti Morgan? Dan tamat. Bagaimana dengan alur ceritanya? Apakah menarik? Sama seperti yang dikerjakan Ridley Scott di Blade Runner, Morgan yang digarap oleh putranya membuktikan diri sebagai film thriller fiksi ilmiah yang sangat menarik dan membuat kita bertanya-tanya sejauh apa pemahaman kita terhadap film ini. Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Setelah melihat endingnya, Lee dan Morgan memiliki lebih banyak kesamaan dari yang kita ketahui. Meskipun kita melihat di awal film, Lee benar-benar bertingkah laku layaknya manusia dan bisa berbaur dengan baik di fasilitas, tapi dia adalah produk dari proyek lain yang dirancang sebagai senjata biologis, sama halnya dengan Morgan. Seperti yang kita ketahui, Lee adalah proyek L4 yang lebih tua dengan kekuatan fisik dan kecerdasan serta perkembangan emosionalnya yang kurang maju. Tapi di satu sisi, perkembangan emosional yang kurang maju ini justru malah menjadi kelebihan, sehingga membuatnya menjadi mesin pembunuh yang sangat efisien dan pastinya mematikan. Saya pikir tujuan utama dan awalnya adalah perkembangan emosional. Para petinggi yang merasa penasaran mendanai para ilmuwan untuk menciptakan manusia sintetis yang memiliki emosi dan perasaan seperti manusia dengan harapan mereka bisa mengajarinya. Morgan adalah jawaban dari semua rasa penasaran tersebut. Tubuhnya sempurna, memiliki kecerdasan dan perasaan atau emosional yang terus berkembang. Tapi semua yang dibutuhkan itu menjadi sia-sia ketika yang mereka inginkan hanya mesin pembunuh berteknologi tinggi. Apalagi perkembangan tersebut menciptakan sebuah hubungan keluarga yang sangat erat dengan penciptanya, sehingga hal ini dianggap sebagai sebuah kegagalan. Perkembangan tersebut mungkin belum jelas terlihat di awal film hingga Morgan membunuh seluruh staf laboratorium. Tapi ketika pertarungan Morgan dengan Lee berakhir, Morgan tidak secara langsung membunuh Lee seperti yang dilakukan kepada keluarganya. Karena saya pikir Morgan berpotensi memiliki belas kasih dan bahkan mungkin bisa berevolusi menjalani hidup dengan damai. Di sisi lain, sifat tidak berperasaan dan dingin yang melekat pada Lee mencegahnya mencapai tingkat kesadaran diri. Tapi Sinsec sangat menyukainya karena memungkinkan Lee untuk membunuh dengan mudah. Saya pikir manusia sintetis di sini tidak sama dengan yang ada di film Extinction, di mana robot-robot dibalut dengan daging dan kulit atau biasanya disebut dengan cyborg yang memiliki kecerdasan dan perasaan. Jika mendengarkan penjelasan dari Dr. Simon, mereka telah menciptakan manusia yang tubuhnya telah mengalami peningkatan dalam hal kekuatan dan kecerdasan. Mungkin lebih mirip seperti menciptakan klon, tapi dengan menggunakan DNA sintetis. Ketika pertama kali Lee bertemu dengan Morgan, dia dibuat terkejut karena Morgan bisa menyebutkan nama lengkap dan apa yang dilakukan Lee di fasilitas. Ini sama halnya dengan ketika bertemu Dr. Alan Shapiro, di mana Morgan tidak hanya menyebutkan namanya, tapi juga mengetahui bahwa Alan adalah seorang ayah yang memiliki anak berusia 13 tahun. Dr. Simon menerangkan bahwa Morgan memiliki semacam kemampuan meramal. Saya pikir ini bukanlah kemampuan semacam itu, tapi mungkin kecerdasan Morgan yang sudah terlalu tinggi membuatnya mampu menganalisa dan memprediksi dengan tepat, sama halnya Eddie Mora dalam film Limitless.
Untuk namanya saya pikir mungkin Morgan telah mendengar percakapan para staf tentang Lee dan Alan yang akan mengunjungi fasilitas. Tapi di sisi lain mungkin saja Morgan benar-benar bisa melihat masa depan. Bagaimana jika semua bayangan yang muncul ketika Amy menceritakan tentang danau itu adalah sebuah masa depan yang akan terjadi jika seandainya Lee tidak mengacaukan rencana mereka. Pada saat Lee di hutan, dia sempat melihat seekor rusa yang sama dengan yang ada dalam pikiran Morgan. Kehadiran Lee telah mengubah masa depan, di mana dia yang menggantikan rusa tertusuk ranting yang tajam. Bagaimana menurut kalian? Mungkin seharusnya berhasil, tapi nyatanya tidak, karena film Morgan secara konsisten mengisyaratkan kepada penonton. Maka dari itu ketika endingnya benar-benar terungkap, mungkin kebanyakan dari penonton sudah mengetahuinya. Terlalu banyak petunjuk yang diperlihatkan, mulai dari penampilan dan perilaku Lee yang dingin seperti robot, sampai-sampai Katie yang sedang dalam pengaruh obat bius memanggil Lee dengan "mohon maaf, pembunuh brengsek". Itu semua karena kesal dengan sikapnya yang menganggap Morgan sebagai benda. Di kesempatan lain, Lee juga tidak menunjukkan kesan apapun setelah mendengar penjelasan Dr. Simon Ziegler dan bertemu dengan Morgan. Itu sangat membuat Simon kesal karena seolah memaksa Lee untuk berpendapat. Takjub, itukah yang kau ingin aku katakan sekarang? Di scene yang lain, Dr. Cheng menyebutkan bahwa sepertinya dia pernah bertemu dengan Lee di Helsinki. Lee menjelaskan bahwa dia ikut dalam tim pemulihan setelah insiden di sana. Saya pikir Lee juga terlibat dalam pembasmian prototipe yang mengamuk di Helsinki. Ini berdasarkan dengan perkataan Charles Grimes di akhir film bahwa anjing tua adalah pemburu yang hebat. Anjing tua yang dimaksud di sini adalah Lee. Kalau tidak salah, saya pernah mendengar istilah anjing tua adalah untuk menggambarkan orang-orang yang telah banyak mengalami kesulitan dan kaya akan pengalaman. Maka, saya pikir Lee telah memiliki pengalaman dalam pekerjaannya sebagai pembunuh terbaik. Tapi yang paling jelas terlihat adalah ketika Lee dan Morgan bertemu. Ada kemiripan dari cara menatap dan ekspresi wajah mereka. Saya yakin sejak awal Morgan telah mengetahui bahwa Lee jenis yang sama dengannya. Oleh karena itu, dia mencoba memastikan dengan menempelkan tangan pada kaca dan berharap Lee melakukan hal yang sama. Pada kesempatan lain juga setelah Morgan membunuh Ted, kata-katanya memberikan isyarat yang sangat jelas. Aku merasa telah menjadi diriku sendiri. Lee, apakah kau telah merasa jadi diri sendiri atau kau merasa seperti yang lain? Mungkin kata-kata sakti ini telah membangkitkan kesadaran Lee di akhir film dan mungkin saja membuat Lee melakukan pemberontakan kepada penciptanya. Sekali lagi, bagaimana menurut kalian? Pada intinya tidak ada manusia yang sempurna, tapi Tuhan menciptakan manusia lebih sempurna dibandingkan semua makhluk ciptaannya. Maka menurut saya, sesuatu yang tidak sempurna tidak akan mungkin bisa menciptakan kesempurnaan. Saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salah selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu mohon maaf jika memang ada kesalahan dan informasi yang saya sampaikan. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pemulihan sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.